Apa yang harus dipersiapkan guru sekolah minggu sebelum ia melayani, sebelum ia mengajar? Yang pertama tentu kasih. Kalau kita nggak punya kasih, Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku bisa mengadakan mukjizat, kalau aku nggak punya kasih, maka aku nggak ada gunanya. Itu makanya yang pertama sekali kita harus punya beban, kita harus punya kerinduan, dan kita melayani bukan supaya kita dilihat hebat, bukan supaya kita diidolakan, tapi kita melayani dengan kasih. Kita punya kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menyelamatkan saya, dan di mana mungkin ada orang-orang yang telah mengajari kita sampai hari ini, dan kita mau mengajarkannya ulang kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi yang pertama, kasih dari Tuhan dan kasih dari dalam hati kita ini, itulah yang menggerakkan kita untuk melayani. Yang kedua, doa. Tidak ada persiapan pelayanan yang paling mujarab kecuali doa. Kenapa? Karena Yesus sendiri berdoa. Bahkan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum ia memulai pelayanannya di dunia ini. Doa yang menang akan mendatangkan pelayanan yang menang. Doa yang menang akan mendatangkan kehidupan yang menang. Kalau engkau mau pelayananmu menang, pelayananmu luar biasa, pelayananmu maju, punyai doa yang menang, punyai puasa yang menang, punyai persekutuan dengan Tuhan yang intim. Dan ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, di situ Roh Kudus akan mencurahkan inspirasi, Roh Kudus akan menyegarkan jiwamu, Roh Kudus akan memberikan hikmat pengertian kepadamu. Sehingga setelah doa, setelah puasa, setelah ada dalam hadirat Tuhan, yang ketiga, engkau perlu persiapan pengajaran. Kalau guru di sekolah pun punya yang namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, maka sebagai guru sekolah minggu yang baik, engkau juga harus punya persiapan perencanaan. Engkau harus punya perencanaan apa yang mau dilakukan di sekolah minggu. Mungkin di kebanyakan gereja diberikan rundown acara atau tata acara, tata ibadah yang akan dilakukan. Tetapi tidak semua gereja melakukan itu. Bagaimana dengan gereja yang tidak melakukan itu? Engkau yang membuatnya. Mungkin engkau bisa berkonsultasi dengan gembala sidang, bagaimana sistem pengajaran di sekolah minggu, bagaimana kurikulum yang dipakai di sekolah minggu. Lalu saudara juga bisa merumuskan rundown ibadahnya. Mungkin dimulai dari puji-pujian, lalu penyembahan, lalu ada firman Tuhan, lalu kemudian ada games, ada icebreaker, ada persembahan, sesi persembahan, lalu kemudian ada sesi saling mendoakan. Lebih banyak perencanaan, lebih banyak acara yang saudara siapkan daripada terlalu sedikit. Sebab terkadang ada satu ibadah yang panjang, lalu ketika acara sudah habis, saudara bingung, saudara mau melakukan apa. Jadi, saudara perlu perencanaan, saudara perlu persiapan untuk merencanakan apa yang mau saudara lakukan. Lalu juga bahan-bahan yang dibutuhkan dalam sekolah minggu. Bisa jadi itu Alkitab, lalu mungkin alat peraga, atau kalau saudara mau buat pakai boneka puppet, itu bagus. Kemudian kalau saudara mau buat games atau ada kegiatan yang seperti di sekolah, ada worksheet atau lembar kerja untuk anak-anak, itu sangat bagus. Itu saudara harus persiapkan. Dan juga kemudian saudara juga harus membicarakannya, mendiskusikannya dengan teman-teman sekerja lainnya, teman-teman guru sekolah minggu lainnya, sehingga ada kesehatian, ada saling mendukung, sehingga waktu sekolah minggu juga nggak bingung. Yang A sudah tahu apa yang mau dilakukan, yang B belum tahu, sehingga bisa berantakan. Lalu bisa ngasih pendapat masing-masing, sekolah minggu kan ricuh jadinya. Jadi perlu sekali yang namanya ada fellowship bersama, ada pertemuan bersama untuk merencanakan sekolah minggu. Jadi paling tidak hari ini saya sampaikan ada 4 persiapan untuk guru sekolah minggu sebelum ia melayani. Yang pertama, dia harus punya kasih. Yang kedua, dia harus punya persekutuan dengan Tuhan, baik doa maupun puasa. Yang ketiga, dia harus punya perencanaan, baik rundown ibadah, perencanaan alat-alat yang dipakai. Dan juga yang keempat, saudara harus fellowship, harus bisa membangun persekutuan dengan sesama guru sekolah minggu. Dan juga untuk gembala, untuk saudara berkonsultasi, berdiskusi untuk jalannya sekolah minggu. Well, sekolah minggu itu penting. Sekolah minggu itu masa depan gereja. Sekolah minggu adalah tempat saudara membangkitkan bibit-bibit unggul untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, selamat melayani, maju terus. Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Haleluya.